malam-malam bertamu? Itu Pak, ada yang ketuk pintu. Lihat dulu deh. Jangan bergerak! Jangan berteriak kalau mau selamat. Tidak, Pak. Tolong jangan bunuh saya. Ayo, di mana harta dan uangmu? Ayo cepat, jangan macam-macam kalau mau selamat. Kami tidak nyimpen apa-apa. Jangan bohong! Kalau masih sayang dengan nyawamu, ha? Paul, awas istrinya! Tutup mulutnya! Jangan, Pak. Berteriak. Pak, jangan. Akan dikat suaminya ini. Hah? Pak, Pak, aduh Pak, jangan Pak, jangan bunuh saya Pak, Pak, jangan bunuh saya Pak, Jangan teriak. Enggak, Pak. jangan Pak, Jangan, Pak. jangan bunuh saya Pak. Tolong, Pak. Diam! Iya. Oh, terima kasih, Dek. Kami segera datang. Atas nama undang-undang, diperintahkan kepada seluruh penghuni yang ada di dalam agar keluar. Berikut meletakkan senjata yang ada padanya. Diberitahukan bahwa lokasi Anda telah dikepung oleh pihak kepolisian. Keluar! Hei! Hei! Para siswa SMP kelas 2 di seluruh Nusantara, kalian baru saja menyaksikan sebuah kejadian perampokan pada sebuah keluarga. Namun, berkat alat telekomunikasi telepon, perampokan tersebut dapat digagalkan. Telekomunikasi sangat penting, tidak saja dalam keadaan bahaya, tetapi juga untuk keperluan-keperluan lainnya. Misalnya dalam dunia usaha, telekomunikasi mempunyai peran yang amat besar. Untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi ini, negara merasa perlu untuk mendirikan suatu badan usaha untuk menanganinya, yaitu yang kita kenal dengan PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi, PT Telekomunikasi Indonesia ini adalah merupakan salah satu badan usaha milik negara. Nah, para siswa, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan badan usaha milik negara? Badan usaha milik negara adalah perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dengan tujuan melayani kepentingan umum dan memupuk pendapatan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Alasan pertama adalah perwujudan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Alasan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya kebutuhan terhadap obat-obatan. Obat atau alat KB ini
juga merupakan kebutuhan pokok di masyarakat untuk membina kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, pemerintah membentuk BUMN yang akan melayani kebutuhan tersebut, yaitu PT Kimia Farma. PT Kimia Farma melalui pabrik dan apotik-apotiknya dapat melayani kebutuhan obat masyarakat luas. Untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha, pemerintah mendirikan bank. Melalui jasa bank ini, pemerintah dapat memberikan pinjaman atau kredit pada perusahaan dalam memajukan usaha, di samping jasa-jasa lainnya. Alasan ketiga, dengan adanya badan usaha milik negara, negara dapat mencegah terjadinya bentuk perdagangan monopoli yang lebih jauh akan menimbulkan kerugian di pihak konsumen. Alasan keempat adalah bahwa melalui badan usaha milik negara, hasil kegiatannya akan menjadi sumber penghasilan kas negara untuk biaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Alasan kelima, badan usaha milik negara juga menangani bidang usaha yang kurang diminati pihak swasta atau yang tidak boleh dilakukan pihak swasta karena faktor keamanan dan politis. Misalnya Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Perusahaan ini usahanya adalah mencetak uang Republik Indonesia sebagai alat tukar yang berlaku dalam perdagangan di negara kita, dan surat-surat berharga lainnya seperti surat saham, surat ablegis, sertifikat deposito, dan sebagainya. Para siswa, kalian tentu tahu PELNI atau Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia. PELNI adalah badan usaha milik negara yang melayani angkutan umum antar pulau di seluruh Nusantara Indonesia. PELNI dengan kapal-kapal yang besar dan modern saat ini mampu melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi laut di seluruh Nusantara. Dilihat dari usahanya, BUMN yang berusaha melayani, memenuhi, atau mencukupi kebutuhan masyarakat luas disebut sebagai perusahaan negara public utilities. Perusahaan Jawatan Kereta Api merupakan salah satu contoh BUMN Public Utilities di bidang pengangkutan. Perusahaan ini melayani kebutuhan masyarakat terhadap transportasi darat, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Contoh lain BUMN Public Utilities dalam bidang pengangkutan adalah PT Garuda Indonesian Airways atau GIA. Perusahaan ini melayani angkutan umum melalui udara, baik di dalam negeri maupun luar negeri, kepada masyarakat yang memerlukannya. PT Damri juga contoh lain dari BUMN Public Utilities di bidang pengangkutan. Perusahaan ini melayani angkutan umum lewat darat di dalam kota maupun antar kota. Dengan armada mobilnya yang semakin banyak jumlahnya dan telah diremajakan, akan sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi darat, terlebih pada saat-saat menjelang Hari Raya Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
telekomunikasi, PT Telkom Indonesia sebagai pengelolanya telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi, baik untuk dalam negeri maupun ke luar negeri. Melalui kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di seluruh Indonesia, masyarakat dapat memanfaatkan jasa telekomunikasi ini selama 24 jam sesuai kebutuhan. Para siswa, listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang amat penting. Badan usaha milik negara yang menangani perlistrikan adalah Perum Listrik Negara. Tujuan dari Perum ini adalah melayani serta berusaha memenuhi kebutuhan penerangan listrik yang hampir mencapai seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa bagi rumah penduduk, kantor, perusahaan, industri, dan sebagainya. Salah satu BUMN Public Utilities yang bergerak dalam bidang produksi adalah PT Industri Sandang Patal Senayan. Perusahaan ini memproduksi tekstil-tekstil yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang sandang. Secara tidak langsung, perusahaan negara ini juga memberi peluang dan menunjang perusahaan yang bergerak di bidang garmen atau pakaian jadi. Masih banyak lagi contoh BUMN Public Utilities di bidang produksi ini. Tugas kalianlah untuk mencari contoh-contoh lain tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas BUMN yang usahanya bersifat public utilities, yaitu yang melayani, memenuhi, atau mencukupi kebutuhan masyarakat luas. Kali ini yang akan kita bahas adalah BUMN yang usahanya bersifat non-public utilities. Perusahaan negara non-public utilities adalah perusahaan negara yang berusaha untuk menghasilkan atau mencari keuntungan menambah kas negara guna membiayai proyek-proyek pembangunan. Satu di antara BUMN yang usahanya bersifat non-public utilities adalah PN Pertamina atau Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional. Perusahaan ini bertujuan untuk mencari keuntungan dan menambah kas negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan distribusi minyak dan gas bumi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas alam ini begitu dominan. Seperti halnya listrik, minyak dan gas bumi juga hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari rumah tangga, industri, kendaraan atau transportasi, dan lain-lain. Hampir sebagian besar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah ditunjang oleh keuntungan yang diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi ini, selain sektor non-migas lainnya. Contoh lain dari BUMN non-public utilities adalah PT Perkebunan Teh yang mengelola perkebunan teh yang akan menghasilkan teh. Teh merupakan salah satu kebutuhan yang juga hampir menyentuh seluruh kehidupan kita, masyarakat Indonesia, sebagai penambah cita rasa pada minuman. Teh, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk diekspor ke luar negeri, seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat dalam usaha menambah kas negara.
Bank pemerintah adalah juga salah satu contoh BUMN yang bersifat non-public utilities. Melalui jasa simpan pinjam dengan bank ini, secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang dulunya kecil, kemudian berkembang menjadi perusahaan besar, karena ditunjang dengan pinjaman dari bank-bank pemerintah. Dengan demikian, dunia usaha akan semakin berkembang. Kondisi ini tentu saja akan membawa pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Ada banyak bank pemerintah yang siap melayani kebutuhan masyarakat dalam dana, baik untuk perdagangan, industri, pertanian, impor-ekspor, dan sebagainya. Seperti Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumidaya, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Ekspor-Impor, Bank Dagang Negara, Bank Tabungan Negara, dan lain-lain. Para siswa, kita telah membahas pengelompokan BUMN menurut jenis usahanya. Kali ini, kita akan membahas pengelompokan menurut bentuknya, yaitu Perum dan Persero. Perum adalah singkatan dari perusahaan umum, yaitu perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum. Contohnya, Perum Pos dan Giro. Melalui Perum Pos dan Giro, pemerintah melayani kepentingan umum dalam pengiriman surat dan paket di seluruh Nusantara, bahkan ke luar negeri. Modal Perum biasanya milik negara dan tidak dibagi-bagi ke dalam saham-saham. Selain melayani kepentingan umum, Perum juga berusaha mendapatkan keuntungan atau laba, dan karyawannya biasanya berstatus pegawai negeri sipil. Perum Pegadaian adalah contoh lain perusahaan umum. Perum Pegadaian adalah perusahaan umum yang melayani kepentingan umum dalam penyediaan dana bagi masyarakat dalam kondisi yang mendesak. Biasanya, Perum Pegadaian memberikan dana atau pinjaman bagi masyarakat dengan meninggalkan sesuatu barang sebagai jaminan. Dan barang ini akan dapat diambil kembali oleh yang bersangkutan setelah ditebus dengan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Umumnya, Perum ini melayani pinjaman bagi masyarakat golongan ekonomi lemah atau yang sangat memerlukannya, di mana prosesnya lebih mudah bila dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Selain Perum, bentuk BUMN yang lain adalah Persero, seperti PT Semen Cibinong. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi semen, di mana semen merupakan kebutuhan yang menonjol dalam usaha pembangunan. Pesatnya pembangunan yang dilakukan seperti gedung-gedung, jembatan, jalan-jalan, membutuhkan semen dalam jumlah yang besar. Persero biasanya berbentuk perseroan terbatas, dan modalnya terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh negara, sebagian atau seluruhnya. Tujuan Persero adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin untuk mengisi kas negara, dan biasanya bergerak dalam satu bidang produksi. Karyawannya berstatus pegawai swasta, bukan pegawai negeri. Para siswa, masih banyak lagi contoh BUMN yang berbentuk Persero. Tugas kalianlah untuk mengamatinya. Mungkin saja ada di tempat kalian berada. Para siswa, rasanya tidak lengkap apabila kita tidak membicarakan apa manfaat dari BUMN ini bagi bangsa dan negara.
Sekurangnya ada 3 manfaat yang bisa kita kemukakan. Manfaat pertama adalah melayani kepentingan umum. Banyak kepentingan umum yang dilayani oleh perusahaan milik negara, seperti air minum oleh perusahaan air minum, listrik oleh perum listrik negara, perumahan oleh Perumnas, angkutan oleh Damri, perum kereta api, Pelni, dan sebagainya. Manfaat kedua adalah menyelenggarakan jasa kepada masyarakat yang banyak jenisnya. Misalnya jasa pengiriman oleh Perum Pos dan Giro, jasa-jasa perbankan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah sendiri, dan jasa asuransi sebagai pertanggungan terhadap harta dan jiwa masyarakat yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia, Aztek, Jiwasraya, dan Jasa Raharja. Bahkan sekarang, peserta keluarga berencana pun sudah diasuransikan dari kemungkinan kegagalan penggunaan kontrasepsi. Dan manfaat ketiga adalah untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Keuntungan yang diperoleh dapat menambah sumber keuangan negara yang amat diperlukan dalam pembiayaan pembangunan nasional di segala bidang, seperti tersedianya prasarana dan sarana transportasi, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Nah, para siswa SMP kelas 2 di seluruh Nusantara, tadi kita telah membahas bidang studi IPS, ekonomi dan koperasi dengan pokok bahasan badan usaha milik negara. Dengan pokok bahasan tadi, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian, macam, dan manfaat BUMN, serta contoh-contohnya. Tugas kalian selanjutnya adalah mencari, mengamati, dan dapat menjelaskan BUMN yang lain yang mungkin ada di sekitar lingkungan kalian. Dan apabila menemui kesulitan, kalian dapat mengirimkan surat ke Pustekom Dikbud, Tromol Pos 7, strip miring CPA, Ciputat, 15411. Selamat pagi, sampai jumpa.